Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di mata pelajaran PPKN di kelas 7 tingkat MTS atau SMP semester 1 atau ganjil. Sebelum kita masuk materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu mari kita berdoa dulu. Oke, materi kita kali ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Ketiga, siswa dapat menjelaskan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Keempat, siswa dapat menjelaskan sikap meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Dan karakter siswa yang diharapkan, pertama ada cinta tanah air, kreatif, mandiri, dan semangat kebangsaan. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu: pertama ada A. Pelaksanaan kerja paksa atau istilah kita kenal kerja rodi. Contohnya melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya seperti membuat jembatan, membuat rel kereta api, dan membuat bangunan lainnya. B. Pengambilan paksa. Contohnya mengambil makanan dan hasil pertanian tanpa memberi ganti rugi, seperti mengambil padi masyarakat, terus sayur-sayur mayur, cengkeh, atau bahan rempah lainnya tanpa memberi ganti rugi, diambil secara paksa hasil pertanian rakyat tersebut. Yang C ada perbudakan paksa. Ada memaksa perempuan bekerja secara paksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan Jepang dikumandangkan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Ada Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Ternyata tidak jauh berbeda dengan Belanda. Ibarat pepatah Minang, keluar 3 masuk baru. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan serangan balasan, yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Akhirnya satu persatu wilayah jajahan Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret
1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokurit Zunbi Tyosakai. Itu dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesia, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, yaitu pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito secara resmi dilantik oleh Jepang, dengan jumlah anggota waktu itu 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Susunannya, yaitu susunan BPUPKI, yaitu ketuanya adalah Dr. PRT Rajiman Wedioningrat. Wakilnya ada 2. Pertama ada Ichibangase Yoshio, itu dari Jepang, dan RP Suroso dari Indonesia sendiri. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang resmi. Pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi, hanya dihadiri oleh 38 orang. Berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan kedua. Tujuannya membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno, di Gedung Chu Sang In, sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. 2. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Wedioningrat. Awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan negara, yaitu pertama ada Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai pidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negara kepada ketua sidang berbeda dengan isi pidatonya. Asas dan dasar Indonesia merdeka menurut Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persuratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua itu ada Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, 5, keadilan rakyat. Selanjutnya ada Soekarno, yaitu pada 1 Juni 1945. Pertama ada kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan dan berkebudayaan. Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Tujuannya untuk mengumpulkan usulan para anggota untuk dibahas pada sidang berikutnya. Anggota panitia kecil ada 8.
8 orang maksudnya. Itu ketuanya oleh Soekarno, 7 orang anggota yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan terakhir ada Danrandos Muhammad Hatta. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan memasukkan usulan-usulan yang telah dikumpulkan. 1. Meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Dasar negara. 3. Mengenai soal unifikasi dan federasi bentuk negara dan kepala negara, 5. Warga negara. 6. Mengenai daerah. 7. Agama dan negara. 8. Mengenai pembelaan. 9. Soal keuangan. Sesudah sidang Chu Sang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUKI di kantor besar Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi panitia kecil, yaitu ketuanya Insinyur Soekarno. Di sini ada 2 golongan, ada golongan kebangsaan dan ada golongan Islam. Jadi golongan kebangsaan itu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Suparjo. Dan dari golongan Islam ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Jokro Sujoso. Panitia ini dikenal dengan sebutan Panitia 9 karena anggotanya ada 9. Selanjutnya, panitia ini mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengesahan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mencapai persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena perbedaan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Oleh Soekarno, rancangan dasar ini diberi nama Mukadimah. Mr. Muhammad Yamin, Piagam Jakarta. Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman Agreement. Sehingga disepakati perumusan konsep dasar negara. Naskah ini banyak memiliki persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun bunyi naskah Mukadimah negara sebagai berikut. Itu sama dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang. Itu UUD yang kita kenal UUD 1945. Itu di sini ada perubahannya, itu ada yang tidak sama, itu di sini itu yang bertulisan warna kuning atau oranye, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama, baik maksudnya bagi pemeluk-pemeluknya. Itu di situ perbedaannya. Nah, naskah Mukadimah ini ditandatangani oleh semua anggota Panitia 9, dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah ini dibawa ke sidang kedua BPUKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Berselang, yaitu pada tanggal 14 Juli, berarti 14 hari sebelum tanggal 17, Mukadimah ini disepakati. Dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kekomunisan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu sila pertama semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan ini menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya
utusan Officer Kaigun atau Angkatan Laut Jepang bahwa wakil-wakil Protestan, maksudnya agama Protestan dan Katolik, merasa keberatan dengan bagian kalimat tersebut. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Atta mengajak Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan mengadakan rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Kemudian mereka sepakat untuk menghilangkan kalimat tersebut dan menggantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan tersebut diubah menjadi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perubahan ini sampailah sekarang. Dari perubahan tersebut tidak diubah-ubah. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komennya dan share. Mana tahu ada teman lain yang memerlukannya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.